Film ini menceritakan tentang sekelompok wanita yang tersiksa dan terluka akibat dampak peperangan di wilayah mereka. Kegagalan para penegak hukum melindungi mereka membuat sekelompok wanita cantik namun mematikan ini kini membalas dendam dengan melancarkan kekerasan terhadap masyarakat yang gagal melindungi mereka. Merampok bank, dan menghancurkan semua yang ada di jalan mereka. Sekelompok orang dikirim untuk mengejar para perampok bertopeng ini, tanpa mengetahui siapa yang mereka kejar atau nasib yang akan menanti mereka. Karena membawa para pejuang wanita ini ke pengadilan akan mengungkap masa lalu yang mengejutkan dan masa depan baru bagi semua orang. Nah, bagaimana kisah serunya? Mari kita saksikan bersama. Film ini berawal di sebuah desa kecil bernama Silver Creek. Malam itu di sana terjadi perang besar antara tentara Amerika dengan para penjahat dan pemberontak. Namun, sayang pertempuran yang terjadi di tengah-tengah warga sipil tersebut membuat mereka terkena imbasnya. Ketika para tentara terdesak dan memilih mundur meninggalkan mereka. Para penjahat tersebut kini memperkosa para wanita, membunuh dan menghancurkan tempat tinggal mereka. Hingga keesokan harinya, ketika para wanita itu berduka, kecewa dan terluka, ternyata sebagian dari para penjahat itu masih di sana dan masih memperlakukan salah seorang dari mereka dengan tidak berperi kemanusiaan. Lalu seorang wanita yang bernama Hana, ketika ia melihat hal ini dan juga baru kehilangan anaknya, tiba-tiba saja darahnya mendidih kemudian mengambil pistol yang tergeletak di depannya dan menembak mereka semua. Salah seorang kepala penegak hukum yang tiba di sana dan dianggap gagal melindungi mereka pun tidak lolos darinya. Beberapa tahun kemudian di sebuah daerah di wilayah tak jauh dari sana, terjadi perampokan bank oleh sekelompok orang bersenjata. 4 orang berkuda datang di mana mereka dikirim oleh penegak hukum di daerah itu menangkap para perampok dan pembunuh yang membuat onar di sekitar wilayah itu. Melihat kedatangan mereka, sang wakil syerif yang bernama Ray pun terlihat sedikit bernafas lega. 4 orang itu dipimpin oleh seseorang yang bernama West. Setelah itu Ray pun menceritakan perihal perampokan bank barusan di tempatnya yang dilakukan oleh sekelompok orang bertopeng dan bersenjata. Setelah menanyakan perihal orang-orang di seberang bank mereka pun langsung menuju ke sana untuk mencari petunjuk. Setelah masuk ke sana, mereka malah menemukan buronan lainnya yang mereka cari. Dan tak berapa lama, adu tembak pun terjadi yang menewaskan 3 orang buronan mereka. West yang sebenarnya tidak setuju dengan matinya mereka, karena lebih pantas diadili terlebih dahulu langsung pergi keluar dan menemukan topeng serta lencana ayahnya yang diambil seseorang ketika kematiannya. Hal ini membuat West sangat marah dan bertekad untuk menangkap para penjahat yang telah membunuh ayahnya yang merupakan seorang kepala penegak hukum di daerah itu. Sementara itu di sebuah lembah yang sepi, sekelompok orang dengan lencana serif kini sedang mengamati sebuah rumah yang dimungkinkan merupakan tempat persembunyian para perampok bank tempo hari. Untuk memastikan sebagian dari mereka pun pergi untuk memeriksanya sementara yang lainnya tetap tinggal untuk mengawasi. Setibanya di rumah tersebut, di luar dugaan, mereka kini disambut dengan sukacita oleh seorang wanita cantik dan seksi yang di awal film kita mengenal wanita itu yang bernama Hana dan 8 temannya yang membuat mereka menelan ludah. Setelah mengetahui situasi di sana aman, Sheriff pun memberikan kode kepada yang lainnya untuk bergabung dengan mereka. Kini Sheriff dan anak buahnya pun mendapat jamuan dari Hana dan teman-temannya. Namun setelah tak berapa lama dengan sedikit basa-basi, tiba-tiba saja Hana dan seluruh temannya menghabisi mereka dengan mudah. Rupanya kini kebencian Hana dan yang lainnya terhadap para penegak hukum dan para penjahat tidak jauh berbeda. Kegagalan mereka melindungi dirinya dan teman-temannya telah membuat mereka kini menjadi sekelompok pasukan kuat yang akan menghabisi kedua belah pihak tersebut tanpa pandang bulu. Penjahat dan penegak hukum sama saja di mata mereka. Setelah itu mereka pun pergi dari sana dan bergerak ke tempat tujuan berikutnya. West dan teman-temannya yang mengikuti jejak Sheriff dan tiba tak lama setelah itu dibuat kaget dan shock dengan apa yang mereka lihat di sana. Kini Sheriff yang mereka kenal dan seluruh anak buahnya telah tewas bersimbah darah di sana.
Setelah menguburkan mereka dan menemukan jejak para pembunuh teman-temannya, mereka pun pergi mengikuti jejak itu. Sementara itu di tempat lain, Hannah dan teman-temannya kini sudah sampai di kota tujuan berikutnya dan langsung menginap di penginapan, di mana rencananya kini mereka akan merampok sebuah bank yang berada di tempat itu. Namun terlebih dahulu mereka akan bersantai dan menikmati waktu sehingga mereka sampai kiriman uang ke bank tersebut tiba sambil memantau situasi. Keesokan harinya West dan yang lainnya pun tiba di sana. Mereka sangat bersyukur tempat ini masih aman. Lalu West menemui Sheriff di sana yang kini tengah membayar seorang pria bermata satu karena telah membunuh buronan mereka. Di ruangan Sheriff berada West mengamati foto para buronan perampok bank sekaligus pembunuh ayahnya dengan topeng di wajahnya di mana itu adalah topeng yang dipakai Hannah dan teman-temannya. Setelah menanyakannya pada Sheriff, Sheriff pun mengatakan bahwa mereka telah merampok hampir seluruh bank di Texas semenjak perang di Silver Creek namun tidak ada yang tahu identitas mereka apalagi menangkapnya. Lalu West pun mengatakan kalau ia punya firasat bahwa mereka mungkin akan ke sana dan merampok bank di sana juga. Malamnya, hampir seluruh warga kota itu memenuhi bar satu-satunya yang merupakan tempat hiburan di sana. Tidak terkecuali Hannah dan teman-temannya begitu pula teman-temannya West dan Sheriff. Mereka semua terlihat menikmati permainan dan hiburan yang ada di tempat itu. Hanya Ellie teman dekatnya Hannah yang sepertinya tidak menyukai tempat itu di mana di sana penuh dengan pria hidung belang. Salah seorang anak buah West yang bernama Jack juga sepertinya tertarik pada salah satu temannya Hannah yang kita sebut saja namanya Joanna. Joanna pun sepertinya mengerti, dan ia juga mendekatinya. Tak berapa lama West pun masuk ke sana dan secara tak sengaja bersinggungan dengan salah seorang di sana dan menumpahkan minuman teman si mata satu tadi. Merasa tak terima mereka pun hendak mengambil pistol namun teman-temannya West bertindak cepat dengan menodongkan pistol mereka. Lalu keadaan kembali normal. Sementara Hannah memandangi West dan sepertinya ia tertarik padanya. Melihat West keluar dari bar Hannah pun mengikutinya sedangkan Ellie yang tidak ingin Hannah menyukai orang lain terlihat cemburu. Hannah mengikuti West ke kandang di mana kudanya disimpan. Ia pun mencoba mengajak West mengobrol dan berkenalan. Namun West yang memang terfokus pada tujuannya mengejar pembunuh ayahnya pun mengacuhkannya. Sementara Joanna bersenang-senang dengan Jack, Hannah yang kini kembali ke kamarnya mendapat kata-kata sinis dari Ellie yang cemburu padanya. Namun ia pun bisa menenangkannya dan ia berjanji tidak akan meninggalkan Ellie. Keesokan harinya West yang sedang mengobrol bersama teman-temannya dan Sheriff pun langsung menghampiri Hannah ketika ia melihatnya turun dari kamarnya dan mendapat sindiran dari teman-temannya yang tak pernah melihatnya seperti itu. Lalu pada suatu waktu Ellie yang memang mendengar kabar bahwa West dan teman-temannya datang ke sana mencari mereka pun mengabarkannya kepada Hannah dan Joanna. Namun Hannah tidak mempedulikannya yang membuat Ellie marah dan pergi. Karena Hannah tahu West dan teman-temannya tidak mengetahui siapa sebenarnya yang mereka kejar. Malam harinya, Hannah dan Joanna kembali bertemu dengan West dan Jack yang membuat Ellie terbakar rasa cemburu dan memilih menyendiri di kamarnya. Sementara West yang tiba-tiba sadar kini pikirannya mulai teralihkan pada Hannah mencoba menghindarinya dan memberitahukan kepada Hannah bahwa tujuannya datang ke sana adalah untuk menemukan pembunuh ayahnya seorang penegak hukum yang tewas di Silver Creek. Mendengar ini Hannah pun sadar bahwa penegak hukum yang ia tembak 3 tahun lalu di kampung halamannya adalah ayahnya West dan West tidak akan melepaskannya. Keesokan harinya, kiriman uang untuk bank di sana pun tiba. Joanna yang melihat ini pun mengamatinya dan tanpa disadari temannya West juga mengawasinya. Lalu Joanna pun menemui Hannah, Ellie dan temannya yang sedikit kaget ketika mengetahui bahwa penegak hukum yang mereka tembak di Silver Creek adalah ayahnya West. Lalu mereka pun berencana untuk melakukan perampokan mereka di tempat ini untuk yang terakhir kalinya demi keselamatan mereka. Setelah itu mereka pun bersiap untuk merampok bank hari itu juga. Sementara itu West dan teman-temannya melihat di kota itu sudah hampir 1 minggu baik-baik saja dan sepertinya mereka salah menduga. Mereka pun berencana untuk pergi dari kota itu esok hari. Setelah semuanya siap Hannah dan teman-temannya pun menjalankan aksinya. Dengan menggunakan penutup muka 6 orang dari mereka pun masuk dan langsung menodong semua orang yang berada di sana dan meninggalkan 3 lainnya untuk berjaga di luar.
Setelah mendapatkan uangnya mereka pun hendak pergi ketika Ellie membuat kekacauan dengan memperlihatkan mukanya pada salah seorang petugas bank di sana dan menembaknya. Setelah itu mereka pun mengambil kuda mereka dan berniat pergi. Namun rupanya tembakan tadi membuat warga sekitar yang berada di luar mendengarnya dan terjadilah baku tembak di antara mereka. West dan yang lainnya yang mendengar ini pun langsung menghadang Hannah dan temannya-temannya. Mereka sangat kaget ketika siapa yang mereka buru selama ini sebenarnya. Dalam pertempuran itu, Hannah dan beberapa teman Hannah tertembak sementara Hannah pun terpisah dari rombongan. West sendiri tertembak dan terluka. Jack lalu membawa West untuk beristirahat dan menyuruhnya untuk menunggu dokter sementara ia dan ketiga temannya akan mengejar Hannah dan teman-temannya. Namun setelah cukup mendapat perawatan, West pun pergi mengejar Hannah. Sementara itu rombongan Joanna kini berhenti setelah berlari cukup jauh mengetahui Jenny, yang merupakan anaknya Joanna ternyata tertembak dan meninggal. Lalu setelah menguburkannya mereka pun kembali melanjutkan pelariannya. Jack dan teman-temannya yang menemukan makam Jenny merasa bersalah dan menyesal setelah melihat orang yang telah mereka tembak adalah seorang gadis yang baru berumur 15 tahunan. Namun karena mereka tahu West tidak akan berhenti mengejar mereka, dengan terpaksa mereka pun melanjutkan pengejarannya. Sementara rombongannya Joanna sepeninggalnya Hannah, kini Ellie pun menjadi-jadi. Ia hendak terus membunuh seorang pria tua yang kemudian digagalkan Joanna yang membuat mereka kini bertengkar hebat. Mereka pun saling menyalahkan atas kematian Jenny. Kini hubungan Joanna dan Ellie pun menjadi sangat tidak baik. Sementara di tempat lain, Hannah yang terpisah dari rombongannya dan terluka mencoba mengobati dirinya sendiri. Keesokan harinya, West yang menemukan jejak yang baru ditinggalkan Hannah pun mempercepat laju kudanya. Lalu di suatu lembah akhirnya ia pun menemukannya lalu menembak kudanya. Hannah pun pingsan dan tertangkap oleh West. Tak berapa lama West membawa Hannah ke tepi danau dan membangunkannya. Lalu ia pun menanyakan kepada Hannah kenapa ia melakukan hal itu. Merampok bank, membunuh para penegak hukum dan ayahnya. Lalu Hannah pun menjelaskannya mulai dari peristiwa di Silver Creek hingga kematian ayahnya West. Lalu West pun menangkap Hannah dan mengikatnya. Sementara ia beristirahat, Hannah melepaskan tali ikatannya, mengambil senjata dan kudanya West dan meninggalkannya tanpa West sadari. Sedangkan di Silver Creek, Ellie yang masih dendam terhadap Joanna, ketika Joanna tertidur kini dengan pisau belatinya mendekati Joanna dan hendak membunuhnya. Untung saja Hannah datang ke sana tepat pada waktunya dan menghentikan Ellie. Keesokan harinya, West dan yang lainnya mempertanyakan kepada West apa tindakan mereka selanjutnya. Dan West pun mengatakan bahwa apapun yang terjadi semuanya harus diakhiri. Sementara Hannah yang mengetahui West akan datang menolak ajakan Joanna untuk pergi dan memilih menyelesaikan semuanya di sana. Tak berapa lama, West pun datang dan mereka pun kini saling berhadapan. Hanya Ellie yang menolak ikut dan memilih bersembunyi. Namun siapa sangka, ketika kedua belah pihak tengah bernegosiasi, Ellie dari dalam melemparkan bom ke tengah-tengah mereka dan membuat kekacauan. Karena panik, kedua belah pihak pun kini saling menembak. Dalam pertempuran ini, dua temannya Hannah tertembak sedangkan dua orang temannya West terluka. Sementara West sendiri mengejar Ellie untuk menghentikannya. Melihat West yang mengejarnya, Ellie pun meledakkan tempat itu. Ellie yang sudah gila dan ternyata masih hidup kini menembak kaki temannya West dan tembak-menembak pun terjadi kembali. Ellie lalu memancing West ke sebuah gudang di sana dan berhasil melumpuhkannya. Namun ketika ia hendak membunuh West, Hannah yang merasa sudah tidak mampu mengendalikan Ellie pun datang dan menembaknya. Ellie pun tewas dalam pangkuan Hannah. Dan ketika Hannah bertanya kepada West, apakah ia akan melepaskannya karena ia telah bersumpah untuk menangkapnya. Juga apakah West mencintainya? Lalu West pun menjawab bahwa Hannah pandai membuat orang suka padanya. Namun Hannah lupa bagaimana mencintai orang yang mencintainya dengan membunuh Ellie. Dan setelah itu Hannah pun menekan pelatuknya untuk menembak West. Namun dari arah pintu, Joanna datang dan dengan terpaksa menembak Hannah dan membuatnya meninggal. Setelah itu mereka mengubur Hannah dan Ellie di samping makam anaknya Hannah.
Sementara Wes melepaskan Joanna yang ingin memulai hidup yang baru, mereka pun kembali melanjutkan tugas dan perjalanan mereka. Tamat. Nah, itulah alur film ini. Seru bukan? Semoga alur film yang admin bawakan kali ini bisa menghibur dan mengisi waktu luang Anda. Sampai jumpa di alur film berikutnya yang tentunya tidak kalah seru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan sampai jumpa. Halo teman-teman semua, apa kabar? Kali ini admin akan membawakan sebuah alur film yang sangat seru untuk ditonton. Menceritakan tentang mantan seorang jenderal perang yang kini menjadi bandit. Suatu ketika ia terdampar dan ditolong oleh para bajak laut yang dipimpin oleh seorang wanita cantik. Dalam perjalanannya, mereka menemukan sebuah peta harta karun sebuah kerajaan yang ditinggalkan di sebuah pulau berbahaya dan mereka pun berniat mendapatkannya walaupun dengan resiko dan taruhan nyawa mereka. Nah, bagaimana cerita serunya? Mari kita saksikan bersama. Film ini diawali dengan memperlihatkan beberapa bandit yang dipimpin oleh seorang pria bernama Mochi sedang terapung di lautan luas hanya dengan selembar puing-puing dari kapal mereka yang tersisa. Dalam keadaan lapar, haus dan putus asa, tiba-tiba datanglah sebuah kapal bajak laut dengan seorang wanita cantik di atasnya memandang kepada mereka. 3 bulan berlalu, kini di bawah pimpinan seorang kapten bajak laut wanita yang cantik yang bernama Herang, para bandit itu pun bergabung di bawah komandonya. Namun hari demi hari para bandit yang terbiasa bebas hidup di darat pun mulai malas dan bosan. Salah seorang anak buah Mochi yang bernama Emaki pun melempar cumi makanan mereka dan membuat sang kapten marah. Namun di tengah-tengah itu, tiba-tiba sebuah kapal perompak lainnya datang dan menghentikan mereka. Mereka pun sangat senang dengan harapan dapat merampas makanan enak dan barang-barang mereka yang berharga. Mochi yang sangat percaya diri pun memimpin para bandit yang merupakan anak buahnya untuk memulai pertarungan. Namun sayang ketika para bandit ini hendak melompat ke kapal musuh jaraknya masih terlalu jauh, alhasil semua anak buah Mochi pun terjatuh ke laut dan menjadi tertawaan anak buah pimpinan sang kapten. Akhirnya Mochi yang terlanjur sendirian sampai di kapal musuh pun bertarung sendirian. Sang kapten yang kasihan pada Mochi pun membantunya dan memberikan pisaunya kepada Mochi yang memang tidak bersenjata. Mochi yang sangat senang mendapat perhatian dari sang kapten yang pada dasarnya memang menyukainya pun kini sangat bersemangat dan akhirnya bisa mengalahkan mereka semua. Setelah itu mereka pun menggeledah kapal itu. Namun sayang mereka tidak menemukan apa yang mereka harapkan. Akhirnya sang kapten pun menginterogasi mereka, dan dari sana ia mengetahui kalau ternyata para perompak itu sedang mencari sebuah harta karun. Setelah mendapatkan peta harta karun tersebut, mereka pun berunding untuk tindakan mereka selanjutnya. Ternyata peta itu menunjukkan sebuah harta karun milik sebuah kerajaan yang pernah dibawa kabur oleh seorang jenderal di sana dan menyembunyikannya. Dan setelah berunding akhirnya Herang sang kapten pun menyetujuinya untuk mencari harta karun itu. Dengan bersemangat mereka pun mulai membentangkan layar kapal mereka dan mulai mengikuti petunjuk peta itu. Ternyata petunjuk pertama berada di daratan tak jauh dari lautan. Herang, Mochi dan beberapa anak buahnya pun turun untuk mencarinya. Namun setelah mendekati lokasi yang dituju rupanya Herang sedikit kebingungan dengan petunjuk peta itu. Mochi pun menyindirnya dan menawarkan bantuan. Dengan terpaksa Herang pun memberikannya.
Lalu dengan bangga Mochi pun memimpin anak buahnya untuk mulai mencarinya ketika mereka melihat seekor sapi berlari ke arah mereka. Mochi yang beberapa bulan hanya makan ikan laut pun mengajak mereka untuk menangkap sapi itu. Beberapa dari mereka pun mengikutinya tanpa menyadari kalau gerombolan sapi lainnya ada di belakangnya. Mochi dan anak buahnya yang tidak mengetahui hal itu karena sudah terlanjur masuk pun menjadi bulan-bulanan kawanan sapi tersebut hingga terbawa ke tepi jurang dan terlempar ke bawah. Herang dan yang lainnya yang mengira Mochi sudah mati pun hendak pergi ketika dari bawah jurang ia kembali naik dengan membawa sebuah gading gajah dengan petunjuk berupa peta harta karun asli terukir di sana. Sebelum kembali ke kapal dan setelah mengobati beberapa orang yang terluka lalu Herang pun mengingatkan Mochi bahwa ia harus mematuhi perintahnya dengan menjadikannya wakil kapten di kapalnya mengingat beberapa kali Mochi tidak mematuhi perintahnya dan berjalan sendiri. Namun Mochi yang terlalu percaya diri pun menolak menjadi bawahan Herang yang berakibat ia pun ditinggalkan semua orang. Sementara itu di suatu tempat di tempat lain. Seorang pendekar pedang kini sedang bertarung dengan pimpinan para prajurit di sana. Namun sepertinya kemampuannya yang hebat membuat pimpinan para prajurit itu kewalahan dan menyerah. Setelah itu sebuah tepuk tangan dari sang jenderal bernama Yubang datang. Setelah mereka mengobrol lalu sang pendekar bertudung yang bernama Bu Hangsu itu menawarkan kerjasama untuk mencari sebuah harta karun. Sementara itu di kapal, Herang dan anak buahnya pun berpesta atas keberhasilan mereka mendapatkan peta asli harta karun tersebut. Namun Mochi yang kesal diam-diam pergi ke kapal untuk mengambil kembali peta harta karun yang ditemukannya. Keesokan paginya, Herang mendapatkan laporan kalau peta mereka telah dicuri dan petunjuk mengarah kepada Mochi. Lalu Herang dan beberapa anak buahnya pun turun kembali untuk mencari Mochi. Namun di tengah hutan mereka dikejar oleh seekor harimau dan mereka pun kabur menyelamatkan diri. Herang yang kemudian menemukan Mochi yang tengah tidur di sebuah gubuk pun marah padanya dan terjadilah pertarungan. Namun pada akhirnya Herang mengakui bahwa kini peta itu telah dibawa oleh Maki setelah mengelabui Mochi tadi malam. Sementara itu Maki yang membawa peta harta karun kini pergi ke rumah seorang bangsawan dengan mengaku sebagai Mochi dan hendak menjual peta harta karun itu kepadanya. Namun ketika ia hendak merayu bangsawan itu untuk membeli peta itu Mochi dan Herang datang. Setelah itu, Herang mengambil peta itu kembali, membawa kembali Mochi, Maki, dan seorang gadis yang bernama Geum di sana untuk dihukum. Setelah itu, salah seorang anak buah Mochi yang memang mantan seorang prajurit pun mencoba membaca tulisan di peta gading gajah tersebut, namun ia tidak bisa membacanya karena itu berupa sandi yang hanya diketahui para prajurit dengan pangkat tinggi. Akhirnya Mochi yang merupakan mantan seorang jenderal sebelum menjadi bandit pun dipanggil lalu menafsirkannya. Namun begitu Herang dan yang lainnya tercengang ketika mendengar Mochi menyebutkan tempat di mana harta karun itu disimpan. Tempat itu ternyata berada di sebuah gua di dalam laut dengan sebuah sungai deras di dalamnya. Sementara itu Bu Hangsu dengan para anak buahnya kini juga mulai bergerak menuju tempat harta karun itu dengan jalur lain. Sedangkan Herang dan Mochi kini sudah berada di lokasi. Lalu dengan menggunakan sebuah sekoci, Herang, Mochi, dan beberapa lainnya turun ke titik lokasi. Setelah itu dengan menggunakan kantung gelembung untuk pernafasan mereka pun menyelam ke dalam lautan itu. Di dalam secara tak sengaja Mochi tersedot oleh sebuah aliran sungai di dalam laut yang membuat Herang dan yang lainnya mengikutinya. Mochi yang kesusahan bernafas pun hampir pingsan. Untung saja Herang melihatnya lalu mengejarnya. Akhirnya mereka tiba di ujung aliran itu di mana terdapat sebuah gua di sana. Tetapi akhirnya mereka kecewa setelah mencari-cari ternyata tidak ada harta karun di sana. Namun secara tidak sengaja ketika Mochi bertengkar dengan wakil kapten Herang tiba-tiba saja mereka menemukan sebuah ruangan lain di sana. Akhirnya apa yang mereka cari mereka temukan di sana. Menemukan belasan peti dengan barang-barang terbuat dari perak membuat mereka bersorak-sorai. Hanya Mochi yang sepertinya tidak senang melihatnya. Karena seharusnya kalau ini memang harta kerajaan yang dimaksud, seharusnya ada emas di sana. Mendengar kata emas mereka pun langsung berpencar mencari di semua tempat di sana. Mochi dan Herang yang melihat ada sebuah bendera kerajaan yang sangat aneh pun mengamatinya barangkali itu adalah sebuah petunjuk. Dan ketika mereka memperhatikan bendera itu, tiba-tiba saja dari atas mereka terdengar suara ledakan dan diikuti dengan beberapa ledakan lainnya yang menggetarkan gua itu. Dikira gempa bumi,
Herang pun dengan segera memerintahkan anak buahnya untuk segera pergi dan membawa harta temuan mereka. Ternyata itu adalah ledakan yang dibuat Bu Hangsu dan anak buahnya untuk membobol tempat itu. Sementara Maki yang melihat bendera yang diamati Mochi tadi memahami ternyata itu bukanlah sebuah bendera melainkan sebuah peta. Lalu tiba-tiba Bu Hangsu dan anak buahnya pun masuk dan pertarungan terjadi. Herang pun menyuruh anak buahnya segera pergi sementara ia akan menahan mereka. Mochi yang melihat ini pun segera berlari membantu Herang. Ketika pertarungan terjadi, gua bergetar kembali dan beberapa bebatuan pun runtuh. Herang yang melihat Mochi akan tertindih bebatuan pun menendang Mochi agar terhindar. Namun sayang kini akhirnya malah ia yang tertindih dan membuatnya pingsan. Untung saja salah seorang anak buah Herang kembali dan membawanya pergi. Sementara itu Mochi yang kini tinggal sendiri bertarung dengan Bu Hangsu yang ternyata adalah musuh bebuyutannya sewaktu sama-sama jadi prajurit kerajaan. Karena kalah jumlah Mochi pun akhirnya melarikan diri dengan membawa beberapa peti sebagai pemberat untuknya melarikan diri. Ketika Mochi terus turun ke bawah laut, Herang pun datang dengan membawa tali yang telah diikatkan ke kapal mereka dan berniat membawa keduanya naik. Namun sayang tali harta penemuan mereka terlepas dari Mochi dan akhirnya Herang pun mengejarnya dan berhasil mengangkatnya kembali. Sayangnya dalam perjalanan naik kembali ke atas Herang kehabisan nafas dan akhirnya pingsan, namun untung saja Mochi bisa meraihnya. Namun dari bawah laut, tiba-tiba saja sebuah ikan paus datang dari bawah dan menelan mereka serta harta temuan mereka. Paus itu juga menyeret kapal mereka hingga hampir tenggelam. Untung saja talinya putus dan kapal kembali normal. Dan tak berapa lama Mochi dan Herang pun terlempar dari paus itu dan kembali ke kapal. Sementara itu Bu Hangsu yang kecewa akhirnya tersenyum senang setelah menemukan bendera yang merupakan peta asli yang menunjukkan di mana harta asli kerajaan yang ia cari kini berada. Sedangkan di kapal, Herang yang pingsan dan bermimpi melihat naga api, kini terbangun dari tidurnya. Setelah itu ia pun kembali menanyakan kepada Mochi, apakah ia yakin kalau harta karun emas itu benar-benar ada. Lalu Mochi pun menjawab bahwa kalau memang harta karun itu disimpan untuk membangun kembali sebuah kerajaan, maka setidaknya itu harus berupa emas dan sangat banyak. Mendengar ini para anak buah kapal dan Herang pun berniat memutar balik kapal guna mengambil kembali peta yang tempo hari mereka temukan yang merupakan sebuah peta menuju ke sana. Untung saja gadis rekrutan baru yang mereka mengetahui kalau Maki membawanya dari gua. Lalu Maki pun menjadi bulan-bulanan anak buah kapal lainnya karena berusaha menyembunyikannya. Lalu setelah ditanyakan ternyata Maki mengetahui tempat itu. Namun tempat itu jauh berbahaya dari tempat sebelumnya. Tempat itu bernama Pulau Petir. Di sana siang dan malam tak ada bedanya. Jarang kapal yang selamat melewati tempat itu karena ombak dan sambaran petirnya yang ganas. Sementara itu, Bu Hangsu dan anak buahnya juga kini sudah membawa sebuah kapal lengkap dengan meriam di dalamnya untuk pergi ke Pulau Petir. Sedangkan di kapalnya Herang, Maki yang memang satu-satunya orang yang pernah pergi ke sana, meminta imbalan yang sangat mengagetkan seluruh orang di kapal itu yaitu dengan menjadikan dirinya sebagai kapten kapal yang menjadi cita-citanya sejak kecil sampai ia membawa mereka ke pulau itu dan menemukan emasnya. Sementara Herang menjadi juru masak baginya. Walaupun awalnya Herang menolaknya namun setelah mendapat sindiran dari Mochi akhirnya ia pun menyetujuinya dengan kesal. Mochi yang sengaja memancingnya pun membuat Herang tambah emosi. Namun lucunya naas bagi mereka. Ternyata dengan menjadikan Herang menjadi juru masak, mereka pun kembali merasakan makanan sang kapten yang ternyata sangat tidak enak untuk dimakan. Sementara Mochi kini berlaga seperti Herang, ia pun memarahi sayap saja yang tidak mematuhinya. Mochi yang mencoba masakan Herang pun berusaha berpura-pura menyukai masakannya. Beberapa hari kemudian, akhirnya mereka pun sampai di tempat yang dituju. Namun sebelum itu seperti yang diceritakan Maki. Kini ombak dahsyat dengan awan gelap dan puluhan petir pun menghadang mereka-mereka. Kapal mereka pun terombang-ambing dan beberapa bagian rusak tersambar petir. Sementara di sisi lain,
Kapal Bu Hangsu dan anak buahnya pun melewati kejadian yang sama. Ombak yang ganas kini menerjang kapalnya Maki yang membuatnya terlampar dan hampir terjatuh ke laut. Herang pun dengan cepat mengambil kemudi menggantikannya. Sedangkan Mochi Biang melihat Maki terjatuh pun langsung bergelantungan dan menangkapnya. Dan tak lama kemudian badai petir pun berlalu. Setelah itu Maki, Herang, Mochit An sebagian lainnya turun dengan menggunakan 2 buah sekoci untuk mencari harta karun dimaksud sementara sebagian lainnya menunggu di atas kapal. Sesampainya di daratan pulau itu, Maki pun kebingungan di mana mereka harus mencari harta karun yang tersembunyi itu. Di sisi lain pula, kini Bu Hangsu pun sampai di sana dan langsung mencari tempat lokasi dimaksud dengan mengikuti petunjuk dari peta yang dibawanya. Sementara Maki memerintahkan secara acak kepada yang lainnya untuk mencari harta karun tersebut karena ia memang benar-benar tidak tahu tempatnya. Sedangkan Mochi terus memperhatikan puncak gunung di depannya yang terus-menerus diliputi oleh petir tanpa henti. Sementara teman-temannya Maki yang merasa dibodohi kini mulai kesal dan mengejar Maki. Maki pun melarikan diri. Lalu Mochi yang merasa curiga pun pergi ke puncak gunung tersebut setelah menjawab pertanyaan Herang kenapa ia mau pergi ke sana sebelum diperintah. Mochi pun menjawab dengan jujur kalau sebenarnya ia melakukan semua itu demi Herang. Dari pertama kali ia menolongnya, Mochi telah jatuh cinta padanya dan siap mati untuknya. Setelah itu Mochi pun pergi setelah mendapat bekal dari Herang. Setelah sampai di puncak, Mochi mendapati ternyata di sana ada bekas sebuah perkampungan kecil di sana yang sudah lama ditinggalkan. Di sana ia juga melihat kenapa tempat itu selalu terdapat petir menyambar setiap menitnya tanpa henti. Tak berapa lama, menyadari ada orang lain yang datang ke sana. Mochi pun segera bersembunyi dan memantau dari samping. Ternyata Bu Hangsu dan anak buahnya kini telah tiba di sana. Mereka pun segera mencari harta karun tersebut dengan mencoba mencabut beberapa bendera yang berada di sana. Namun ternyata sebagian mereka malah tersambar petir dan terkena jebakan. Lalu setelah berpikir keras, Bu Hangsu pun akhirnya mencabut sebuah tiang bendera lainnya yang diyakini di sanalah harta itu disimpan dan mulai menggalinya. Sementara itu Maki yang sedang dikejar teman-temannya dan bersembunyi di bebatuan, secara tak sengaja melihat sebuah penguin dengan membawa sebatang emas di mulutnya. Ia pun segera memanggil teman-temannya dan memperlihatkan apa yang ia temukan. Namun ketika mereka sedang menginterogasi sang penguin tentang keberadaan batangan emas lainnya, dari arah laut terdengar suara tembakan meriam. Setelah itu Herang dan yang lainnya pun segera berlari melihat kapal mereka. Kini di lautan, mereka bisa melihat sebuah kapal lainnya sedang menembaki kapal mereka. Mochi yang dari atas kebetulan juga melihat kapalnya diserang secara tidak disengaja lengah dan keberadaannya di sana pun diketahui mereka. Sementara itu Herang dan yang lainnya yang melihat kapal mereka dibombardir dan hancur serta Mochi yang sendirian di atas lalu membagi mereka menjadi 2 kelompok. Ia memerintahkan para bandit yang merupakan anak buahnya Mochi untuk membantu Mochi sementara ia dan anak buahnya akan membantu mereka yang di kapal. Sedangkan Maki dengan pinguinnya kini melanjutkan mencari batangan emas lainnya dengan mengikuti petunjuk sang penguin. Sementara di puncak gunung, Mochi kini yang bertarung seorang diri ternyata berhasil membunuh beberapa anak buah Bu Hangsu dan berhasil mengambil sebuah simbol pintu masuk harta karun itu. Namun ketika ia hendak kabur, anak buahnya malah keburu datang dan akhirnya terpaksa ia pun harus bertarung dengan Bu Hangsu 1 lawan 1 untuk memperebutkan simbol itu. Sedangkan Maki yang terus mengikuti penguin itu, kini terbawa penguin itu berenang masuk ke dalam laut menuju suatu tempat. Lucunya ketika Mochi yang kini sedang bertarung dengan Bu Hangsu, malah menjatuhkan simbol tersebut ke tebing di bawahnya sebelum akhirnya mengenai kepala Maki yang tepat berada di bawahnya. Dan setelah melihat apa yang ia temukan dan melihat apa yang ada di depannya ia pun segera pergi ke sana. Sementara itu, Herang yang datang menolong anak buahnya kini dengan menggunakan sekoci yang tadi mereka bawa menyerang balik kapal Bu Hangsu untuk mereka rebut. Sedangkan Maki yang tadi masuk ke dalam perarian di dalam gua bawah gunung itu akhirnya menemukan sebuah kapal dengan puluhan peti berisi emas di dalamnya dengan puluhan penguin sebagai penunggunya. Sementara Herang yang mencoba merebut kapal musuh kini terus bertarung dengan anak buah Bu Hangsu. Namun sayang, kapal itu pun kini rusak berat setelah sebuah letusan tornado api memecahkan sisi kapal itu. Lalu dari kejauhan di belakang kabut, Herang samar-samar melihat sebuah kapal lainnya lagi datang dengan Maki di dalamnya.
Lalu Herak pun memerintahkan seluruh anak buahnya untuk pindah ke kapalnya Maki sementara ia menyusul mereka setelah meledakkan kapal musuhnya dengan menghancurkan meriam mereka beserta kapalnya. Namun belum juga mereka sedikit gembira dengan semua emas yang mereka lihat di kapal itu, kini dari belakang mereka, sebuah gempa di kedalaman lautan membuat air laut di sekitarnya tersedot dan menimbulkan ombak tsunami yang besar. Lalu Herang yang melihat kapal itu tanpa kemudi. Ia pun bergegas lari meraih kemudi kapal dan mulai mengambil komando untuk seluruh anak buahnya. Mochi dan yang lainnya yang menyaksikan itu dari atas kini jantungnya ikut berdetak kencang. Akhirnya dengan kerjasama yang baik dan menguras seluruh tenaga semua orang, akhirnya Herang dan seluruh anak buahnya pun berhasil selamat dari gulungan ombak raksasa yang hampir saja menenggelamkan mereka. Sementara itu setelah melihat teman-temannya selamat, Mochit An Bu Hangsu pun kembali bertarung yang berakhir dengan terbunuhnya Bu Hangsu tusukan sebuah pedang yang disertai oleh sambaran petir. Setelah itu Herang pun menjemput Mochi dan yang lainnya dan kembali ke kapal. Dengan telah berhasilnya mereka mendapatkan harta karun kerajaan Herang pun kembali menjadi kapten kapal. Lalu film ini diakhiri dengan adegan Herang dan Mochi yang membuat seluruh anak buah mereka melongo. Tamat. Nah itulah alur film ini. Seru bukan? Setup latar dan kostum yang ditampilkan pada film ini terbilang cukup megah dan terkesan tidak main-main. Satu hal yang menarik perhatian admin sejak pertama tentu editing CGI-nya yang patut diapresiasi. Hasilnya cukup halus dan mendukung pembangunan suasana pada film ini sehingga film ini patut mendapat acungan jempol. Baiklah, itu saja yang bisa admin bawakan kali ini. Tulis komentar kalian di bawah dan sampai jumpa di alur film berikutnya. Wassalam. Halo kawan-kawan semua, berjumpa kembali dengan admin. Seperti biasanya, kali ini admin akan membawakan cerita sebuah alur film yang sangat seru untuk ditonton. Menceritakan tentang perjuangan seorang kurir yang merupakan mantan pasukan elit wanita yang hendak dijebak oleh sekelompok pembunuh dan menjadikannya kambing hitam atas perbuatan jahat mereka. Akhirnya ia pun berontak dan berbalik menghabisi mereka. Nah, bagaimana kisahnya? Mari kita saksikan bersama. Seorang gembong di sebuah gereja setelah beberapa kali berhasil meloloskan diri dari jeratan hukum. Lalu adegan berpindah ke Inggris. Kita diperlihatkan dengan seorang wanita yang merupakan tokoh utama kita. Kita sebut saja namanya Sarah. Sarah merupakan seorang pengantar paket atau kurir profesional. Sewaktu ia sedang mengendarai sepeda motornya ketika ia mendapatkan pesanan untuk mengantar paket kepada seseorang dengan cepat. Lalu ia pun menyetujuinya dan bergegas dan memacu laju motornya. Sementara itu Gri yang tempo hari ditangkap oleh pihak kepolisian. Kini ia menjadi tahanan rumah dan menjadi tersangka-kannya. Beberapa agen pun ini terlihat di rumahnya dan selalu mengawasi gerak-geriknya sampai putusan sidang dijatuhkan. Sedangkan persidangan Gri yang rencananya akan dua pengacara Gri dan dua pengacara saksi siap untuk melakukan proses persidangan dengan seorang hakim di sana. Namun demi keamanan saksi kali ini, ia akan dihadirkan secara online dari suatu tempat yang dijaga dan dirahasiakan keberadaannya. Saksi ini merupakan seorang pria yang kita sebut saja John. John kini sedang berada dalam perjalanan menuju sebuah untuk menjadi saksi dengan pengawalan para polisi yang dipimpin oleh seorang agen wanita cantik yang kita sebut saja namanya Vivi.
Tak berapa lama Vivi pun sampai di lokasi yang dituju untuk John memberikan kesaksiannya. Sementara itu Sarah yang tempo hari mendapat pesanan, kini sedang bergerak menuju lokasi yang dimaksud dengan paket di tas di punggungnya. Sedangkan John yang dibawa Vivi ke ruangan khusus yang ia meminta kepada Vivi ketika ini sudah selesai dan Gri di penjara, ia meminta identitas baru untuknya dan akan pergi dari kota itu dengan aman. Sementara itu di rumah tahanan Gri, putrinya yang bernama Alicia kini memberitahukan ayahnya bahwa kini mereka tengah melakukan sesuatu untuk menyelamatkannya dengan berencana untuk membunuh saksi yang melawan ayahnya. Mengetahui ini, lalu dengan santai Gri pun kembali duduk dan menikmati musik kesukaannya. Sementara waktu persidangan hampir dimulai, Sarah pun tiba di sana untuk mengantar paket yang ia bawa. Sarah tidak tahu paket apa yang dibawanya. Namun setelah masuk ke sana dan pergi ke lokasi yang diperintahkan, ternyata paket itu adalah paket untuk Vivi, agen polisi yang menjaga John. Vivi langsung mengambil paket yang dibawa Sarah dan memerintahkan anak buahnya memeriksanya yang merupakan perlengkapan siaran online ke pengadilan sementara ia menggeledah Sarah dan menghancurkan handphonenya. Melihat ada sesuatu yang kurang beres, John pun berpura-pura meminta izin ke kamar mandi. Lalu ketika para polisi itu menyalakan perlengkapan siaran langsung ke pengadilan, tiba-tiba saja perlengkapan siaran itu mengeluarkan gas sianida. Setelah itu Vivi yang ternyata berkomplot dengan Gri pun mengeluarkan pistol dengan peredam dan menembak Sarah dan membuatnya terjatuh ke lantai. Sedangkan John yang mendengar ada sedikit keributan pun mengintip dari kamar mandi dan kaget melihat ruangan penuh gas dan para polisi di luar kini sedang sekarat dan ia pun bersembunyi kembali di dalam kamar mandi. Sementara ketika Vivi memakai masker untuk melindungi dirinya dan hendak menghampiri John, kini ia bertarung dengan Sarah yang ternyata masih hidup karena rompi anti peluru yang dipakainya. Namun ternyata Sarah mampu melumpuhkan Vivi. Setelah itu ia pun pergi ke tempatnya John dan mengajaknya pergi dari sana. Namun ternyata Vivi kini bangun dari pingsannya dan mengejar mereka. Tembak-menembak pun terjadi namun akhirnya Vivi pun tertembak oleh Sarah dan menghubungi rekannya yang berada di luar atas kegagalannya membunuh John. Dan begitu Sarah dan John hendak keluar dari gedung itu, mereka pun kini dihadang oleh teman-temannya Vivi yang sudah bersiap di luar gedung itu. Sarah pun langsung berbalik dan tancap gas mencari jalan lain. Namun sayang kini Brian, pemimpin kelompok yang mengejar mereka melumpuhkan petugas pengawas di gedung itu dan menutup semua pintu keluar dari sana. Lalu dengan pengeras suara di sana ia pun meminta Sarah untuk menyerahkan John padanya. Sarah dan John yang mencoba mencari jalan keluar pun kini terperangkap dengan kelompok itu dan tidak ada jalan keluar dari sana. Karena John yang ketakutan, lalu Sarah pun memberikan rompi anti peluru kepadanya dan dengan mengendap-endap bersembunyi dari komplotan pembunuh itu. Sementara itu di pengadilan, ketidakhadiran saksi membuat pengacara saksi pun meminta penangguhan pengadilan yang akhirnya disetujui oleh hakim sampai batas nanti malam. Seandainya saksi tidak muncul maka kasus ini dibatalkan. Brian, yang diberi waktu 1 jam oleh Gri untuk mendapatkan dan membunuh John, dengan pengawas CCTV di depannya kini ia terus memantau Sarah sambil memberi perintah kepada anak buahnya untuk menangkap mereka. Namun dengan keahliannya, satu persatu anak buah Brian pun dijatuhkan oleh Sarah. Dalam permainan peta umpet itu, Joe juga menceritakan perihal keterlibatannya dalam kasus Gri di mana ia kini satu-satunya saksi yang bisa menjatuhkan Gri. Di mana ia melihat langsung salah satu pembunuhan yang dilakukan Gri di depan matanya. Kemudian dengan menggunakan mobil di sana Sarah pun mulai mengecoh mereka dan melumpuhkan seorang lainnya dengan meledakkan mobil tersebut. Setelah itu mereka kembali berlari ke lantai berikutnya dan bertemu salah seorang dari mereka. Dengan sekuat tenaga Sarah pun melumpuhkannya dengan membuatnya terjatuh dari tangga. Namun ternyata ia mampu berdiri kembali dan mengejar Sarah. Dan mereka pun bertarung kembali. John yang mencoba membantu Sarah pun dihajarnya. Sarah yang tidak menyerah akhirnya dapat mengalahkannya dengan beberapa kali tembakan ke tubuh pria itu dengan menggunakan senjatanya. Setelah itu mereka berlari kembali dan mengunci diri mereka di sebuah ruangan dan dengan sebuah lemari besi untuk menghalangi mereka masuk dan beristirahat sebentar. Di sana John yang curiga Sarah bukan kurir biasa pun menanyakan tentang dirinya.
Dari sini kita mengetahui bahwa ternyata Sarah adalah mantan seorang tentara yang setelah kegagalan dalam operasinya juga kehilangan saudaranya dalam pertempuran. Ia mengundurkan diri dan lebih memilih menjalani menjadi seorang kurir. Tak berapa lama, dua orang dari kelompok itu pun datang dan menembaki pintu dan lemari tersebut. Dengan cepat Sarah dan John pun lalu kabur dengan menggunakan lubang ventilasi yang berada di sana. Mengetahui mereka lolos, Brian pun menjadi sangat marah pada anak buahnya dan menyuruh mereka terus mencarinya. Sarah dan John yang kemudian keluar dari lubang ventilasi dan menuju atap gedung pun tidak menyadari kalau ternyata seorang sniper telah menunggu mereka. John pun tertembak, walaupun menggunakan rompi anti peluru. Namun dengan peluru khusus ini ia pun kini terluka setelah peluru itu menembus tubuhnya. Mengetahui yang lainnya akan datang, Sarah pun dengan cepat membawa John kembali lari ke dalam gedung. Sementara itu di kediaman Gri, mengetahui Brian dan kelompoknya belum berhasil mendapatkan John, ia pun memarahi Brian. Brian yang tertekan akhirnya memberikan penawaran kepada Sarah dengan imbalan $500,000 jika menyerahkan John. Namun sayang Sarah menolaknya dan berbalik mengancam Brian bahwa ia akan menghabisi mereka semua yang membuat Brian tambah marah. Kemudian Sarah yang melihat John terluka cukup parah pun membalut lukanya dengan lakban. Setelah menyembunyikannya di tempat yang tak terlihat dan memberikan sebuah pisau untuk berjaga-jaga ia pun kemudian mulai memburu anak buah Brian yang dimulai dengan mematikan lampu di sana. Seorang anak buah Brian yang mencoba pergi ke tempat sirkuit lampu ditembaknya. Berikutnya dengan menggunakan helmnya yang memiliki mode malam, Sarah pun menghabisi anak buah Brian lainnya dengan cutter dan bergerak seperti hantu. Lalu dengan berpura-pura mati menjadi temannya, seorang anak buah Brian lainnya juga tewas tertembak, dan ketika hendak menembak anak buah yang tersisa, ia kehabisan peluru. Akhirnya Sarah dan pria besar yang tersisa pun bertarung. Sarah pun awalnya kewalahan walaupun pada akhirnya ia bisa membunuhnya dengan menusuk leher pria besar itu dan membuatnya tewas. Tak berapa lama, lampu pun menyala kembali. Sarah yang kurang hati-hati pun tertembak kakinya oleh sniper yang sedang menunggunya. Setelah membalut kakinya yang terluka Sarah lalu kembali ke motornya dan tancap gas. Ternyata sang sniper yang sepertinya juga sangat profesional, kini mengeluarkan drone untuk mencari dan mengikuti Sarah. Dengan drone itu ia mencoba melumpuhkan Sarah dengan mengeluarkan tembakan kepada Sarah dengan remote kontrol jarak jauhnya. Akhirnya setelah berpikir keras dan mengecohnya Sarah pun bisa menghancurkan drone tersebut. Namun tiba-tiba dari belakangnya, sang sniper langsung muncul dan menjerat leher Sarah. Sarah yang kelelahan pun akhirnya pingsan setelah melakukan perlawanan yang sia-sia. Beberapa saat kemudian, Sarah terbangun dengan tangan terikat di sebuah kursi. Setelah itu Brian pun datang menghampirinya. Sementara Brian berceramah, Sarah pun mencoba melepaskan ikatan tangannya. Namun ia masih belum bisa melepaskannya. Lalu ketika Sarah menolak mengatakan di mana John, Brian yang marah pun mencoba memancing John sendiri dengan hendak menabrak Sarah. Dan akhirnya, karena John khawatir dengan Sarah, ia pun muncul dari belakang mereka. Tepat ketika Brian hendak menembak John, Sarah yang berhasil melepaskan ikatan tangannya pun langsung menusukkan sebuah obeng yang ia bawa sebelumnya ke bahu Brian dan menyuruh John pergi melarikan diri. Sang sniper yang melihat Sarah dan John kabur terpisah pun kini mengejar Sarah. Sementara Brian mengejar dan mencari John yang bersembunyi. Sarah yang akhirnya menemukan sebuah pistol kepunyaan anak buah Brian pun kini saling tembak-menembak dengan sang sniper. Sementara itu John yang berhasil menusukkan pisau yang dibawanya ke perut Brian kini terus berlari menghindari Brian yang terus mengejarnya. Sedangkan Sarah, setelah adu tembak yang menghabiskan peluru kedua belah pihak, kini Sarah dan sang sniper pun bertarung dan saling baku hantam. Namun Sarah sepertinya bukan lawannya dan membuatnya kewalahan. Namun dengan kekuatan yang tersisa akhirnya di menit-menit akhir, Sarah pun dapat mengalahkannya setelah mengambil sebuah wiper mobil di depannya dan menusukkannya ke leher pria itu dan membuatnya tewas. Sementara itu Brian yang berhasil menemukan John dan akan menghabisi John juga akhirnya tewas setelah Sarah datang menabrak dan membawanya dengan motornya lalu melemparkannya ke dinding yang membuat kepalanya pecah karena terbentur dan membuatnya tewas. Melihat semua musuhnya tewas dan John sudah kritis, akhirnya Sarah pun membawa John keluar dari sana dan mengantarnya ke rumah sakit. Setelah itu Sarah pun meninggalkan John untuk ditangani dan meninggalkan rumah sakit.
Tak berapa lama beberapa agen kepolisian kini datang ke kediaman Geri dan membawanya pergi untuk ditahan. Lalu 3 hari berikutnya, seorang agen polisi khusus yang kini menangani John pun mendatanginya dan setelah berpura-pura menanyainya, ia yang ternyata sudah dibayar Geri pun hendak menghabisi John. Namun John yang kini waspada pun mengetahuinya dan dengan bantuan Sarah kini mereka pun menodong balik agen itu. Tamat. Nah itulah alur film ini. Semoga cerita yang admin bawakan kali ini dapat menghibur dan mengisi waktu luang Anda. Tetap semangat dan sampai jumpa di alur film berikutnya. Wassalam. Halo kawan-kawan semua, berjumpa kembali bersama admin. Kali ini admin akan membawakan sebuah cerita film yang seru untuk ditonton. Menceritakan tentang sekelompok gadis-gadis yang sedang berlibur yang diculik untuk diperjualbelikan oleh sebuah sindikat perdagangan orang. Di saat mereka tengah putus asa, beberapa wanita pemberani pun berencana untuk melarikan diri dan melawan mereka. Nah, bagaimana kisahnya? Mari kita saksikan bersama. Film ini diawali dengan memperlihatkan sebuah pantai indah di sebuah dataran gunung yang luas. Lalu adegan berikutnya memperlihatkan beberapa gadis muda yang baru tiba di sana untuk berlibur. Di antara mereka ada 2 bersahabat yang bernama kita sebut saja Tamara dan Monica yang kini baru check-in di sebuah penginapan, dan seorang gadis lainnya yang bernama Sarah. Sarah yang baru sampai pun mengabarkan ibunya tentang telah sampainya ia di tempat tujuannya dan ternyata tempatnya sangat bagus. Lalu adegan berpindah kembali ke sebuah villa yang megah yang terletak di tengah-tengah gurun pasir yang luas. Seorang pria dengan sebuah luka goresan di wajahnya yang bernama Mr. Jack yang merupakan pimpinan sebuah sindikat penculikan dan penjualan para wanita muda kini sedang menginstruksikan kepada beberapa anak buahnya untuk mulai melakukan tugasnya dikarenakan kliennya 3 hari lagi akan datang dan mengambil paketnya. Lalu kita kembali ke Tamara dan Monica, dengan perasaan senang setelah memakai pakaian renang mereka. Lalu mereka pun pergi ke pantai untuk berenang dan bersantai di sana. Mereka semua tidak menyadari ternyata para anak buah Mr. Jack ini tengah mengawasi mereka, memfoto mereka dan mengirimkan fotonya kepada Mr. Jack. Setelah Mr. Jack melihat foto-foto mereka, ia pun memerintahkan anak buahnya untuk menculik dan membawa mereka semua. Mr. Jack juga mengirim salah seorang anak buahnya yang merupakan seorang pria tampan yang bernama Johan untuk berkenalan dan mencari informasi di mana para gadis ini menginap. Dan setelah dirasa ada waktu yang tepat lalu mereka pun melancarkan aksi mereka. Diawali dengan Tamara dan Monica yang diculik di penginapannya setelah Tamara menelpon ibunya dan baru saja mereka kembali ke penginapannya yang tempatnya tak jauh dari pantai di mana mereka berenang tadi. Setelah mereka membiusnya, Tamara dan Monica pun diikat dan dibawa naik mobil menuju ke tempatnya Mr. Jack yang letaknya sangat jauh di tengah-tengah gurun jauh dari pemukiman dan kota. Sesampainya di sana, Monica yang terus berontak pun membuat Mr. Jack memisahkan mereka berdua dengan ruangan yang berbeda. Tamara yang dibawa ke ruang bawah tanah kini digabungkan dengan para gadis lainnya yang sebelumnya sudah mereka culik. Di mana tempat itu merupakan sebuah ruangan mirip sel penjara dengan 2 orang pria yang menjaga tempat itu. Setelah di dalam mereka pun melepaskan ikatan tangan Tamara. Dan ketika Tamara menanyakan kemana mereka membawa Monica, salah seorang dari mereka pun mengatakan kalau Monica kini berada di ruangan khusus milik Mr. Jack. Sementara itu Sarah yang diculik di tengah jalan dan dibawa pergi ke tempat Mr. Jack oleh para penculik. Mobil mereka pun dibuntuti sebuah mobil polisi. Setelah dekat mereka pun dipaksa berhenti, dan ketika para polisi itu menemukan Sarah yang tengah terikat di bagasi belakang,
Mereka pun membunuhnya dan membuang mayat para polisi itu untuk menghilangkan jejak. Setelah tiba di vilanya Mr. Jack, mereka pun membawa Sarah dan menempatkan Sarah dengan Tamara dan gadis-gadis lainnya. Sama seperti yang lainnya, begitu masuk raungan sel, Sarah pun berteriak-teriak dan mengumpati mereka sambil menangis. Setelah itu Tamara dan yang lainnya pun menenangkannya. Sementara Mr. Jack melihat anak buahnya berhasil menculik gadis-gadis yang cantik, ia pun membayar mereka. Ia juga menelpon kliennya bahwa ia sudah siap dengan paketnya dan akan mengirimkannya begitu kapal kontainer kliennya tiba. Sementara itu jauh di rumah gadis-gadis itu, kini ibu mereka pun mulai khawatir tentang belum adanya kabar dari gadis-gadis mereka. Kita beralih ke Monica. Begitu ia dipisahkan dengan Tamara, ternyata ia dibawa ke sebuah kamar dan mereka mengikatnya di atas sebuah kasur. Sementara itu ibunya Tamara yang merupakan orang yang sangat kaya di kotanya menelpon ibunya Sarah yang kebetulan mengenalnya dan akan menjemputnya karena khawatir terjadi sesuatu dengan anak-anak mereka. Sedangkan Tamara yang merupakan seorang perawat, sambil mengobati luka gadis-gadis lain yang terluka, ia pun mencoba menggali informasi tentang para penculik ini untuk mengetahui situasi mereka. Lalu satu persatu mereka pun menceritakan kisah penculikan mereka dan siapa yang menculiknya. Dan ternyata kebanyakan dari mereka diawali dengan pertemuannya dengan Johan dan berakhir dengan penculikan mereka oleh anak buah Mr. Jack. Lalu di lain tempat, Johan yang merupakan pemeran pertama dari penculikan para gadis itu, kini ia terlihat memasuki sebuah rumah yang kemungkinan tempat tinggalnya. Setelah merenung ia pun lalu menelpon seseorang di mana ternyata yang ia telepon adalah istrinya dan di sini ia juga kita mengetahui ternyata Johan terpaksa terlibat dalam semua itu karena ia membutuhkan uang yang cepat dan banyak dikarenakan anaknya yang kini tengah berada di rumah sakit dan butuh pengobatan. Keesokan harinya, Tamara pun berpikir keras bagaimana caranya ia bisa keluar dari sana. Lewat lubang udara di samping ruangan itu ia menemukan seutas kawat dari luar dan mengambilnya. Sedangkan Johan yang kini merasa kasihan kepada gadis-gadis itu kini mengunjungi mereka yang langsung mendapat umpatan dari para gadis yang tertipu olehnya. Tanpa menghiraukan kebencian mereka terhadapnya, ia pun menaruh sebungkus obat tidur untuk membantu mereka kabur sebelum ia pergi diusir oleh penjaga di sana. Sementara itu di kediaman Tamara, ibunya yang kini sudah mengundang ibunya Sarah dan para detektif dan polisi pun mulai mencari informasi dengan semua sumber daya yang mereka punya mengenai tidak ada kabarnya mengenai anak gadisnya. Sementara itu Tamara dan Sarah, setelah mengambil bungkus obat tidur dan ucapan Johan, sepertinya mereka kini sadar bahwa mereka kemungkinan akan dijual oleh Mr. Jack. Sementara Mr. Jack dan kliennya kini menyepakati perjanjian bahwa besok mereka akan tiba dan mengambil gadis-gadis itu. Setelah itu Mr. Jack pun pergi ke ruangan di mana Monica disekap dan sepertinya ia hendak melakukan sesuatu padanya. Namun ketika hendak melakukannya dengan mulai melepaskan ikatan kaki Monica, Monica pun melepaskan ikatan tangannya yang telah longgar, mengambil botol minuman Mr. Jack dan memukul kepalanya. Setelah itu ia pun kabur melarikan diri. Namun sayang salah seorang penjaga di luar yang berambut gondrong melihatnya dan ia pun mengejarnya. Tamara yang melihat Monica kabur pun langsung menyusun rencana dengan teman-temannya. Mereka mulai merayu para penjaga di sel dengan berpura-pura meminta seteguk bir yang mereka minum. Sementara Monica terus berlari menghindari kejaran si pria berambut gondrong tersebut. Namun sayang, ketika ia melewati sebuah ranting pohon di depannya ia terpeleset dan tubuhnya tertusuk dahan tersebut yang membuat si pria marah karena Monica terluka yang berarti mereka tidak dapat menjualnya. Setelah itu ia pun meninggalkan Monica yang terluka. Namun sebelum pergi Mr. Jack menelponnya dan memerintahkannya untuk segera mencari penggantinya. Lalu tanpa si gondrong itu sadari, ternyata Monica bangun kembali, mengambil sebuah batu dan menghantamkannya ke kepalanya. Setelah itu Monica mengambil sebuah palu besi dan menghabisi pria itu. Setelah itu ia pun mengambil mobilnya dan pergi. Namun sayang karena lukanya yang terlalu parah akhirnya ia pun meninggal di dalam mobil tersebut. Sementara itu di sel, salah seorang penjaga yang berkepala botak yang tidak curiga pun langsung memberikan botol birnya untuk diminum gadis-gadis itu. Dan setelah gadis-gadis itu berpura-pura meminumnya mereka juga langsung memasukkan obat tidur ke dalamnya dan memberikannya kembali kepada pria botak itu. Tak berapa lama setelah menghabiskan birnya, akhirnya si botak pun tertidur dengan nyenyak.
Kesempatan itu dimanfaatkan gadis-gadis itu untuk melumpuhkan penjaga satunya dengan berpura-pura bertengkar satu sama lain. Melihat gadis-gadis yang dijaganya bertengkar, penjaga satunya pun masuk untuk melerai mereka yang langsung disambut dengan jeratan di leher dengan menggunakan kawat yang ditemukan Tamara. Setelah itu mereka pun berhamburan melarikan diri. Namun Mr. Jack yang melihat lewat CCTV kaburnya mereka langsung memerintahkan anak buahnya untuk menghadangnya. Beberapa dari mereka pun kembali tertangkap sementara sebagian lagi berhasil kabur dan melarikan diri setelah melumpuhkan beberapa penjaga di sana. Aksi kejar-kejaran pun berlangsung. 3 dari gadis-gadis itu adalah Tamara, Sarah, dan seorang gadis lainnya. Seorang gadis dari mereka akhirnya berhasil dikejar oleh 2 orang anak buah Mr. Jack dan hendak ditangkap. Namun karena ia melukai salah seorang dari mereka dengan menggigit ibu jarinya hingga membuat pria itu menghabisinya dengan kejam. Tamara dan Sarah yang melihat ini pun langsung berlari kembali dan berpencar. Tamara akhirnya sampai di sebuah rumah tempat di mana Sarah sebelumnya ditangkap. Dengan memecahkan kaca jendela ia pun masuk dan bersembunyi di sana. Namun rupanya ternyata rumah itu adalah propertinya Mr. Jack di mana di sana telah dipasang kamera CCTV sehingga Mr. Jack pun mengetahui keberadaan Tamara. Lalu ia pun memerintahkan kedua anak buahnya tadi untuk mengejarnya ke sana. Sementara Sarah menemukan sebuah bangunan tua dengan seorang tunawisma di sana. Namun karena ia tidak bisa membantunya ia pun kembali berlari meninggalkan tempat itu. Sedangkan Tamara yang mencoba menelusuri rumah itu menemukan sebuah tas dan kemudian teringat akan cerita Sarah ketika ia diculik di mana ia dibawa ke sebuah rumah di tengah padang pasir. Lalu Tamara yang meyakini tempat ini adalah tempat yang dimaksud Sarah pun langsung menemukan sebuah kamera di pojok ruangan itu. Dan benar saja tak berapa lama, 2 orang yang mengejar mereka tadi pun datang dengan menggunakan mobil menuju ke sana. Setelah mereka tiba di sana, kedua anak buah Mr. Jack pun langsung menggeledah tempat itu. Dan setelah bermain petak umpet dengan Tamara dan tak menemukannya, mereka pun mengira Tamara sudah pergi dan pergi meninggalkan tempat itu. Mr. Jack yang mengetahui anak buahnya tidak menemukan Tamara pun memarahi mereka. Namun sayang bagi Sarah, kini kedua anak buah Mr. Jack pun melihatnya ketika ia sedang berlari. Sarah pun mencoba menghindarinya dengan berlari terus sambil sesekali bersembunyi di celah bebatuan. Sementara itu Tamara yang kini melihat Sarah sedang dikejar pun mengikuti mereka. Sarah terus berlari di antara bebatuan dan sesekali bersembunyi di antara relung-relung batu di sana. Namun kedua orang itu terus mengejarnya hingga akhirnya salah seorang dari mereka yang terluka tangannya menemukannya dan hendak membunuhnya. Untung saja Tamara datang dengan pisau di tangannya dan menyabetkannya ke lehernya yang diikuti oleh sebuah tusukan kebencian dari Sarah dan membuatnya meninggal. Tak lama setelah itu temannya pun datang dan menemukannya telah tewas dengan pisau di perutnya. Sementara itu Sarah dan Tamara dengan cepat berlari meninggalkan tempat itu sejauh mungkin dan diikuti oleh pria bermata satunya. Dan ketika mereka menemukan sebuah tempat untuk bersembunyi mereka berdua pun bersembunyi di sana. Sementara itu di kediaman ibunya Tamara. Para polisi dan detektif kini menemukan petunjuk di mana lokasi terakhir handphone mereka aktif ketika diaktifkan oleh Johan. Lalu mereka pun mencoba menghubungi rekan-rekannya di sekitar tempat itu untuk mengecek dan menelusuri tempat itu. Sementara itu Mr. Jack yang secara tak sengaja melihat kembali video sebelum kaburnya para gadis itu. Ia melihat kedatangan Johan dan apa yang dilakukannya dan itu membuatnya marah. Ketika Sarah dan Tamara bersembunyi dari pelariannya. Sarah yang hendak mengajak Tamara terus berlari dan mencari bantuan pun menolaknya. Tamara malah berniat kembali dan ingin menyelamatkan teman-temannya yang lain sebelum terlambat dan terjadi apa-apa dengan mereka. Akhirnya mereka pun berpencar. Sementara Sarah pergi untuk mencari bantuan, kini Tamara berencana untuk kembali dan menyelamatkan gadis-gadis lainnya. Namun sayang si pria bermata satu melihat Tamara dan mengejarnya. Dan tak berapa lama ia pun menemukan Tamara dan memukulnya. Sementara itu Sarah yang tiba-tiba takut ada yang tidak beres dengan Tamara, ia pun segera berbalik dan menyusulnya. Kedatangannya sangat tepat waktu karena saat itu Tamara hampir saja dibunuh pria bermata satu itu. Dengan melemparkan batu ke kepalanya, lalu Tamara dan Sarah pun mengeroyok pria tersebut dan diakhiri dengan sebuah tusukan di mata satunya pria tersebut yang membuatnya buta dan berteriak kesakitan.
Setelah itu mereka pun pergi meninggalkan pria itu, dan berniat kembali menyelamatkan teman-temannya. Sementara itu di kediaman Mr. Jack, Johan yang mendadak diundang merasa tidak curiga kepada Mr. Jack dan mengikutinya. Baru setelah ia menunjukkan video dengan apa yang dilakukan Johan, Mr. Jack pun langsung membenturkan kepala Johan dan membuatnya pingsan. Setelah itu, Mr. Jack membawa Johan ke sebuah dataran gurun dengan melepaskan baju dan celananya dan bertelanjang kaki. Setelah itu ia menembaknya dan meninggalkannya. Namun rupanya, Johan yang hanya tertembak di bahunya kini bisa bangun kembali. Dengan berjalan sempoyongan, ia menemukan mobil yang tengah berhenti dengan Monica di dalamnya yang telah tewas karena kehabisan darah. Sementara itu, para detektif yang mencoba menggunakan helikopter mencari mereka pun terhenti karena sudah malam dan pencarian lokasi yang luas jadi mereka menundanya sampai besok pagi. Sedangkan Tamara dan Sarah yang tengah berjalan kini bertemu dengan Johan. Lalu mereka pun pergi bersama untuk membebaskan gadis-gadis lainnya. Sementara itu Mr. Jack yang kini merasa pusing dan menghirup narkoba demi menenangkan pikirannya pun merasa sedikit lega ketika melihat mobil anak buahnya kembali. Namun setelah ia mendekati mobil itu, ternyata di dalamnya bukan mereka melainkan Johan. Ketika Johan keluar ia pun mengatakan bahwa ia membawa beberapa gadis untuknya. Namun karena tidak percaya Mr. Jack pun menembaknya. Dan ketika ia melihat ke dalam mobil, tiba-tiba dari bak mobil Sarah dan Tamara keluar dan memukul kepala Mr. Jack dan membuatnya pingsan. Ia baru tersadar beberapa jam kemudian dengan tubuh terikat kursi di dalam sel para gadis sebelumnya. Lalu Tamara pun meminta Mr. Jack untuk meminta maaf sebelum mereka menelpon polisi dan membiarkannya membusuk di penjara atas perbuatannya. Namun ternyata Mr. Jack menolaknya dan menantang mereka bahwa mereka tidak akan berani melakukan apa-apa padanya. Lalu Sarah yang sudah terlanjur geram pun akhirnya memotong kebanggaannya Mr. Jack dan membuatnya menjerit karena menahan kesakitan yang amat sangat. Tak terasa waktu pun berganti pagi. Kini helikopter yang diperintahkan ibunya Tamara pun sampai di villa di mana mereka berada. Dan kini mereka pun melihat Tamara dan Sarah. Akhirnya mereka pun tersenyum lega dan gembira karena kini mereka selamat. Tamat. Nah itulah alur film ini. Seru bukan? Semoga alur cerita film yang admin bawakan kali ini bisa menghibur dan mengisi waktu luang Anda. Tetap semangat dan sampai jumpa.